Baik, sekarang kita masuk ke bab ke-11 yaitu tentang Java Array. Masih di dalam rangkaian tutorial pemrograman berorientasi objek PBO dengan Java. Nah, apa itu array ya? Di dalam pemrograman array itu biasanya digunakan untuk menyimpan beberapa data atau beberapa value ke dalam sebuah variabel atau single variabel ya. Jadi ini dengan array ini dapat kita gunakan atau kita manfaatkan untuk menyimpan beberapa nilai ya ke dalam sebuah variabel beda dengan variabel pada umumnya. Jika dalam variabel pada umumnya itu kita hanya bisa menyimpan sebuah data saja, tapi kalau menggunakan struktur data array, maka kita bisa menyimpan beberapa value, beberapa data ke dalam variabel tersebut. Kemudian sifat dari array itu adalah dia bersifat fixed size, artinya ukuran yang sudah kita definisikan pada sebuah array itu sifatnya adalah tetap. Ya, artinya jika sebuah variabel itu sudah deklarasikan dia bertipe array, kemudian misalkan ukurannya sudah kita set, misalkan dimensinya adalah 10, ya 10 data yang kita bisa simpan ke dalam array itu, maka nanti array tersebut tidak bisa ditambah lagi ya ukurannya atau dikecilkan, itu tidak bisa. Jadi dia sifatnya tetap setelah sudah kita deklarasikan. Kemudian sifat berikutnya adalah bahwa semua elemen yang tersimpan dalam array tersebut atau tipe data yang ada di dalam array tersebut itu harus sama tipe datanya ya. Jadi kalau misalkan kita sudah deklarasikan sebuah array itu dia bertipe data integer, maka seluruh data yang ada di dalam array tersebut bertipe data integer semua ya. Kalau string semua seperti itu. Kemudian bagaimana cara mendeklarasikan sebuah array ya, sebuah variabel berstruktur data array? Ya, di sini kita menggunakan kurung siku ya di dalam Java seperti ini. Nah, contohnya adalah berikut ini. Ini adalah sebuah perintah untuk mendeklarasikan sebuah variabel bernama bil. Kemudian dia bertipe data array of integer ya. Jadi dia tipe data dari elemennya itu berupa tipe data integer semuanya. Kemudian yang ini adalah dimensi ya atau menyatakan dimensi atau ukuran dari array tersebut. Nah, di sini contoh di sini dimensinya adalah 10, artinya ada 10 ruang, ada 10 space yang ada di dalam bil ini yang nanti kita bisa menyimpan data sebanyak 10 maksimal. Ya, 10 data yang kita bisa simpan ke dalam variabel bil di sini. Ya. Nah, cara kedua itu kita bisa buat seperti ini. Jadi kita langsung sebutkan isinya dari array itu seperti apa. Kalau ini masih kosongan ya. Jadi isinya masih kosongan, hanya menyiapkan ruang saja untuk menyimpan 10 data itu. Tapi kalau yang ini itu sudah langsung kita sebutkan isinya. Ya, kita definisikan isinya, deklarasikan isinya. Misalkan cars ya, variabel cars dia bertipe data array of string. Ya, jadi semua elemennya di dalam array cars itu bertipe data string. Kemudian ini kita isikan sekaligus. Ya, ada Volvo, ada BMW, ada Ford, dan ada Mazda. Nah, ini secara otomatis sekaligus akan mendefinisikan bahwa dimensi dari cars itu adalah 4. Ya, adalah 4. Sehingga nanti kalau kita tambah lagi isinya, ya elemennya, maka tidak bisa. Karena sudah kita definisikan ada 4 data di dalamnya. Kemudian ini contoh berikutnya, ini array of integer. Misalkan di sini ada variabel my_num seperti ini, isinya adalah ini. Berarti ini dimensinya juga 4 ya. Nah, di sini kita lihat untuk mengupdate value atau mengupdate data yang ada dalam array, ini kita gunakan kurung kurawal seperti ini. Ya. Seperti itu. Kemudian berikutnya bagaimana cara kita mengakses data atau elemen data yang sudah tersimpan di dalam array. Nah, nanti kita berikan contohnya di sini ya. Misalkan di sini ada cars, dia bertipe data array of string. Kemudian isinya adalah ini. Nah, bagaimana cara kita mengambil data pertama? Ya, misalkan kita ingin mengambil data Volvo di sini. Nah,
untuk mengakses elemen data array nanti kita gunakan yang namanya indeks. Ya, indeks ini seperti nomor urut yang ada di dalam array. Nah, untuk Java itu nomor indeksnya dimulai dari 0. Jadi ini indeks ke 0, indeks ke 1, indeks kedua, indeks ketiga, seperti itu. Sehingga kalau kita ingin mengambil elemen pertama, yang di sini, berarti ini dia adalah indeksnya ke 0. Sehingga kalau kita cetak sistem out println cars dalam kurung siku 0, maka dia nanti akan mengambilkan Volvo. Demikian pula kalau misalkan kita ganti di sini cars kurung siku 2, maka nanti dia akan menampilkan ya ini di indeks ke 0, 1, 2, berarti dia nanti akan menampilkan Ford, begitu seterusnya. Nah, kemudian apakah elemen yang sudah tersimpan dalam array itu kita bisa ubah nilainya? Bisa. Ya, jadi kita bisa mengubah elemen dari array ya. Misalkan ini data awalnya seperti ini, ya ada Volvo, BMW, Ford, Mazda. Kemudian kita ingin mengubah Volvo ini menjadi Opel misalkan. Sama, kita gunakan indeksnya, kemudian kita assign dengan nilai yang baru. Seperti itu. Jadi cars 0 sama dengan Opel, maka nanti dia akan mereplace, yang akan menimpa Volvo ini dengan nilai yang baru yaitu Opel. Sehingga nanti kalau kita cetak cars 0, maka isinya adalah Opel, bukan lagi Volvo. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita bisa menggunakan looping untuk mengakses semua elemen yang ada dalam array. Nah, nanti ada bentuk looping, ada dua macam ya, ada bentuk for dan juga ada for each. Gitu. Ya. Nah, kenapa kita menggunakan for? Apakah bisa menggunakan while? Bisa juga, tapi lebih mudah menggunakan for. Kenapa? Karena dengan menggunakan for ya, nanti kita looping sebanyak elemen dari array tersebut, sehingga di sini kita lebih mudah menggunakan for karena jumlah perulangnya sudah ditentukan, yaitu sebanyak banyaknya elemen yang ada dalam array itu. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel cars ya, di sini adalah Volvo, BMW, Ford, Mazda. Nah, kita ingin menampilkan semua elemen yang ada di dalam cars ini. Di sini kita menggunakan for. Untuk keperluannya, ya keperluan for ini kita gunakan i. I di sini nanti akan digunakan sebagai indeksnya. Dia mengacu ke indeksnya. Indeksnya di sini karena kita ingin memulai dari indeks ke 0, maka i-nya kita mulai dari 0, ya. Nah, nanti i-nya akan digunakan di sini. Di dalam loopingnya untuk mencetak isi dari indeks tertentu dari array-nya. Ya, jadi nanti i-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3 seperti itu. Maka di sini sebagai batas looping kita gunakan cars length. Cars length itu adalah sebuah atribut atau sebuah properti dari objek array atau objek cars di sini yang menyatakan ukuran dari array atau banyaknya dari array itu. Sehingga di sini nanti dia akan menghasilkan nilai 4 ya. Sehingga i-nya bergerak dari 0, 1, 2, 3 ya. Kemudian sampai dengan selama dia lebih kecil dari 4, berarti 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3, maka dia akan mencetak indeks dari 0, 1, 2, 3 di sini. Seperti itu. Kemudian ada cara yang kedua yang lebih singkat, yaitu menggunakan for each seperti ini. Ya. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan indeks, ya. Meskipun di sini ada i, tapi i di sini dia bermaksud bukan indeksnya, tapi dia merupakan nilai dari elemen dari array tersebut. Sehingga nanti sini kita looping. Ya, loopingnya sebanyak berapa? Secara otomatis nanti dia akan melooping sebanyak elemen dari array-nya. Jadi tidak perlu menggunakan batas seperti ini, tapi dia secara otomatis akan melooping sebanyak elemen dari array-nya. Ya, jadi nanti di sini setiap elemen yang ada dalam array nanti dibaca, nanti disimpan dalam i. Nah, maka di sini-nya bertipe data string. Ya, jadi Volvo kita baca, simpan dalam variabel i, kemudian cetak i-nya, jadi muncul Volvo. Kemudian baca lagi berikutnya BMW, simpan dalam string i, kemudian cetak i, maka muncul BMW, dan seterusnya sampai dengan akhir dari array tersebut. Nah, kemudian ada juga array yang sifatnya dia multidimensi. Apa itu? Yaitu array yang elemennya itu berupa array juga. Ya.
Kita lihat di sini. Di sini ada variabel my numbers, dia berupa array, tapi kita lihat di sini ada dua elemen, ya, satu, dua. Tapi kita lihat elemen pertama ini bentuknya array juga. Ya, di sini ada tanda kurungnya seperti ini. Ini juga ada array, ya, sehingga di sini dia ada dua elemen, tapi elemennya masing-masing dia berupa array. Nah, bagaimana cara mendeklarasikannya? Cara mendeklarasikannya seperti ini contohnya. My numbers ini datanya, kemudian ini tipe datanya array of integer, tapi di sini ada dua kurung siku, ya, seperti itu. Kemudian cara mengaksesnya mirip seperti tadi, kalau array yang satu dimensi. Jadi misalkan di sini kita ingin mengakses my numbers 1, berarti dia nanti akan mengakses indeks pertama dari my numbers. Indeks ke-1 berarti ini ke-0, ini ke-1, ya. Ini indeks ke-1, ini kita baca, kemudian kita ambil dari indeks ke-1 ini, kita baca indeks kedua. Berarti di sini ada indeks ke-0, 1, 2. Ya, maka nanti akan mencetak 7. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus. Setelah kita tahu apa itu array, cara mengaksesnya seperti apa, kemudian cara melakukan looping seperti apa ya untuk mengakses semua elemen dari array, maka di sini ada studi kasus. Kita diminta membuat program Java untuk membaca ya, input dari n buah data yang berupa bilangan bulat, ya, bilangan bulat positif. Kemudian kita diminta untuk menampilkan atau menghitung rata dari n buah data tersebut. Ya. Terus kemudian di sini ada keterangan untuk menghitung rata, nanti kita diminta untuk menggunakan metode ya, misalkan kita beri nama metode rata seperti itulah nanti ya. Kemudian nanti argumennya itu berupa array tersebut. Ya, selama ini kan kalau kita membuat metode itu argumennya dia berupa single variable saja. Satu variabel tunggal yang nilainya hanya berupa yang bisa digunakan untuk menyimpan satu nilai saja. Nah, nanti kita akan mencoba membuat metode yang argumennya berupa array, ya, array dari n buah data bilangan tersebut. Ya, nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara membuat programnya. Baik, sekarang kita akan mencoba membuat program untuk menyelesaikan studi kasus tadi. Nah, di sini misalkan saya membuat dua kelas ya di dalam project dari Java-nya. Di sini ada nama projectnya misalkan project rata. Kemudian di sini untuk main kelasnya misalkan namanya my project seperti ini. Kemudian di sini saya membuat kelas satu lagi yaitu rata. Ya. Nah, di sini misalkan yang ingin saya jadikan sebagai atribut atau properti dari kelas rata ini misalkan cuma ada dua, yaitu misalkan ini, yaitu data bilangannya, ya data bilangannya. Karena tadi kita ingin menyimpan beberapa data, ya maka gini sih kita menggunakan tipe data atau menggunakan struktur data array. Ya, misalkan di sini nama datanya kita beri nama data bil. Kemudian dia bertipe data array of integer karena tadi data yang mau kita simpan adalah bertipe data integer ya, bilangan bulat. Nah, kemudian apa namanya di sini misalkan kita set ya, kita tentukan ukuran maksimum dari data, dari banyaknya data yang bisa disimpan dalam data bil itu misalkan 100 seperti ini. Ya, jadi ini karena tadi sifat dari array itu dia sifatnya tetap, maka di sini kita tentukan di awal berapa dimensinya, berapa size-nya, seperti itu. Misalkan di sini kita batasi ukurannya adalah maksimum 100, ya. Kemudian atribut berikutnya adalah n. N di sini adalah untuk menentukan atau terkait dengan banyaknya data. Banyaknya data di dalam apa yang bisa kita simpan di dalam array tersebut. Ya, kalau ini adalah ukuran maksimumnya, kalau ini nanti berarti banyaknya data yang kita input ke dalam apa di dalam array tersebut. Ya. Nah, kemudian di sini saya membuat metode input. Nah, input ini nanti digunakan untuk proses input
n buah data, ya n buah data, maka di sini nanti yang pertama kita lakukan adalah kita meminta si user itu memasukkan banyaknya data terlebih dahulu. Nah, berarti di sini banyaknya n itu harusnya dia lebih kecil dari atau maksimumnya adalah 100 ya, 100 buah data. Karena tadi di sini kita set size-nya adalah maksimum adalah 100 data di dalam array-nya. Maka nanti n-nya tidak boleh lebih dari 100 ya. Nah, ini adalah input untuk apa? N-nya, banyaknya data. Kemudian nanti kita apa namanya? Baca n-nya ya. Kita baca n-nya, kemudian nanti kita looping ya. Jadi nanti si user dia akan mengisi bilangan-bilangan tersebut menggunakan looping seperti ini. Maka nanti kita looping for i-nya mulai dari 0 ya. Kemudian batasnya i lebih kecil dari n ya. Seperti itu. Nah, nanti si user akan memasukkan masing-masing bilangan itu, kemudian nanti kita simpan ke dalam data bill i. Jadi langsung kita simpan ke dalam array-nya. Jadi nanti kita mengisi data bill indeks ke-0, data bill indeks ke-1, data bill indeks ke-2, dan seterusnya sampai dengan n. Ya, n-1 berarti ya untuk nomor indeksnya. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang setelah array ini kita isi dari data-data yang sudah di-entry oleh si user, ya. Loh Pak, berarti kalau misalkan n-nya kita isi 5 misalkan, kita simpan ke dalam array itu cuma 5, berarti nanti sisanya isinya apa? Kata di sini kan tadi maksimum ada 100 data ya, maka nanti sisanya adalah yang sebelum 5 data itu nanti isinya adalah 0 dia, ya. Jadi belum ada isinya. Jadi baru hanya ada space-nya saja. Sedangkan yang terisi space-nya hanya ada 5. Kalau misalkan banyak data di sini ada 5 yang kita simpan seperti itu. Baik, nah sekarang sudah kita dapatkan array berisi data-data yang sudah diambil dari data yang diinput oleh si user. Nah, sekarang kita hitung reratanya. Nah, maka di sini nanti kita membuat metode ya namanya hitung rerata. Kemudian nanti di sini kita buat argumen yang argumen di sini nanti menyatakan data yang tadi sudah kita simpan dalam array. Maka di sini nanti kita buat argumennya adalah array of integer, ya array of integer. Kemudian nanti di sini nama argumennya adalah data. Ya, maksudnya ini adalah data array yang tadi kita sudah dapatkan. Gitu. Baik, sekarang kita mulai membuat kode program untuk metode hitung reratanya. Ya. Nah, berarti di sini langkah pertama untuk menghitung rata kita harus menjumlahkan data terlebih dahulu ya, menjumlahkan semua data yang tersimpan dalam array. Maka di sini kita buat seperti ini. Ya. Di sini misalkan kita buat sum nilainya awalnya adalah 0. Kemudian nanti kita looping ya. For integer i seperti ini. Ya, i-nya lebih kecil dari n-nya. Ya, di sini tidak menggunakan length. Tidak menggunakan data length. Kenapa? Karena kan tadi tidak semua tidak semua isi dari array itu kan terisi semua. Ya, yang terisi hanya sampai dengan n saja. Maka di sini nanti kita menggunakan batasnya adalah n-nya, jadi bukan length-nya, ya. Karena n tadi di sini dia sebagai atribut, maka kita pakai this n seperti ini. Kemudian i plus ya. Nah, ini kita jumlahkan dulu semua datanya. Ya. Data i seperti ini. Ya, kita jumlahkan dulu semua datanya seperti ini. Nah, kemudian setelah kita dapatkan, setelah looping selesai, berarti kita sudah menjumlahkan semua data ya. Kita jumlahkan, baru nanti kita hitung reratanya. Ya. Double ya. Rerata itu sama dengan sum dibagi banyaknya data. Banyak data kita ambil dari n tadi ya, jumlah data. Berarti this n seperti ini. Baru kemudian kita return. Nah, seperti ini. Oke. Berarti di sini yang di return adalah rata, dia tipenya double, maka nanti di sini
juga double, seperti itu. Baik, sekarang tinggal kita tampilkan. Ya, kita tampilkan, kita pakai sistem outprint dan raratanya adalah, nah kita panggil ini, metode hitung rata ini. Hitung rata, pakai this ya. Hitung rata dari siapa? Dari datanya, ya, data bill ini. This data bill, nah, seperti itu. Oke, sekarang kita sudah selesai membuat kelas ratanya, baru nanti kita panggil di sini ya. Rata, new, rata. Kita lakukan input dulu ya. Input, ya. Kemudian, baru kemudian kita outputkan. Seperti ini. Oke, sekarang kita coba jalankan. Oke, banyak data misalkan 5. Bilangan pertamanya misalkan 3, 4, 5. Berarti ini ya. Berarti di sini kalau di jumlah misalkan ini ulangi lagi 3, 4. Oke, 5 ya. Misalkan seperti ini ya. Ada 5 data ya. Kita jumlahkan 7, 12, 15, 18 ya. 18 kemudian 18 dibagi 5 itu berarti ini ya 3,6 rata-ratanya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, mudah bukan cara membuat programnya ya. Nah, semoga bisa dipahami dengan mudah tadi konsep array-nya dan bisa dipraktekkan ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di chapter berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.